Sebelum saya menjelaskan mengenai media proyeksi lebih jauh, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu media proyeksi. Nah, jadi media proyeksi adalah media visual yang hanya dapat digunakan dengan bantuan proyektor. Nah, media ini memberikan rangsangan-rangsangan visual yaitu melalui indera penglihatan. Nah, media ini berinteraksi langsung dengan pesan yang ingin disampaikan. Maksud pesan di sini berupa materi pelajaran yang akan disampaikan. Selanjutnya jenis-jenis dari media proyeksi. Nah, jadi media proyeksi ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu media proyeksi diam dan media proyeksi gerak. Di mana media proyeksi diam adalah media visual yang memproyeksikan pesan, di mana hasil proyeksinya tidak bergerak atau tidak memiliki sedikit unsur gerak. Adapun media proyeksi gerak adalah media yang memproyeksikan pesan melalui sebuah alat yang mampu memproyeksikan berbagai pesan, baik pesan dalam bentuk video, film, maupun gabungan secara keseluruhan dari media-media. Nah, adapun beberapa jenis dari media proyeksi diam, diantaranya yaitu film bingkai, slide, film rangkai, proyektor transparan, proyektor tidak tembus pandang, dan mikrofiche. Nah, adapun jenis media proyeksi gerak diantaranya yaitu LCD karakter, film gelang, televisi, dan komputer. Nah, bisa kita lihat di samping beberapa contoh gambar dari media proyeksi. Nah, selanjutnya itu cara mendesain media proyeksi. Diantaranya yaitu memilih media proyeksi yang digunakan, menggunakan beragam warna yang bersesuaian menarik. Selanjutnya mempersiapkan semangat matang agar tidak jadi kesalahan. Selanjutnya menyampaikan materi menggunakan bahasa yang komunikatif. Nah, adapun format media proyeksi. Format media proyeksi adalah bentuk atau rupa dari media proyeksi yang digunakan untuk menyajikan pesan atau informasi. Nah, format media proyeksi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu format media proyeksi diam dan ada format media proyeksi gerak. Nah, format media proyeksi diam dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu ada media proyeksi transparan dan media proyeksi opaque. Sementara itu format media proyeksi gerak dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu ada media proyeksi film, media proyeksi video, dan media proyeksi multimedia. Nah, jadi media proyeksi ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu dapat digunakan untuk menyajikan pesan di semua ukuran ruang kelas. Selanjutnya menarik karena memungkinkan penyajian yang variatif dan disertai dengan warna-warna yang menarik. Tatap muka dengan siswa selalu terjaga dan memungkinkan siswa untuk mencatat hal-hal yang penting. Dapat digunakan berulang-ulang, membantu menimbulkan pengertian dan ingatan yang kuat pada pesan yang disampaikan dan dapat didukung dengan unsur suara. Selanjutnya merangsang minat dan perhatian siswa dengan warna dan gambar yang konkret. Program slide mudah direvisi sesuai dengan kebutuhan, memiliki variasi program yang cukup banyak, sifat mobile karena mudah dipindah-pindah tempat dan gelombangnya, baik untuk mengembangkan imajinasi siswa. Nah, adapun kendala yang dialami dari media proyeksi ini, yang pertama kadangkala terjadi distorsi gambar dan warna akibat kerusakan atau gangguan magnetik. Membuatnya memerlukan waktu dan tenaga, memerlukan operator khusus untuk mengoperasikannya, memerlukan penggelapan ruangan. Jika siarannya monoton akan lebih cepat membosankan siswa untuk mendengarkannya. Nah, selanjutnya media visual proyeksi. Nah, jadi visual dalam media proyeksi seperti gambar, grafik, video, dan teks digunakan untuk mengkomunikasikan ide dan informasi kepada audiens. Nah, jadi mereka memperjelas konsep kompleks, menyampaikan data dengan efektif dan menarik perhatian selama presentasi atau pertunjukan.